Ya, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan meneruskan perkuliahan sebelumnya dari Pak Nurdin ya. Jadi sekarang kita masuk pada respon imun terhadap infeksi mikroba. Jadi kalau Ibu lihat kayaknya ini Pak Nurdin beliau sudah bahas tentang respon imun terhadap DBD, kemudian hepatitis, corona juga ya udah Ibu lihat. Jadi nanti di sini Ibu meneruskan untuk patogen-patogen yang lainnya, mungkin HIV kah atau TB. Ya, nanti kita lihat. Di sini kita bahas dulu nih respon imun terhadap infeksi mikroba. Ada yang bisa menjabarkan mikroba tuh apa sih sebenarnya? Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pandangannya tentang mikroba itu apa? Saya Ibu. Ya, Syarifah. Apa itu? Ya, nyalakan dulu kameranya, Dek. Perkenalkan nama, kemudian asal, dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Syarifah Salah Quraish dengan NIM B1D119179. Mikroba adalah makhluk uniseluler yang tidak dapat dilihat melalui kasat mata, namun dapat dilihat melalui mikroskop. Sekian, Bu. Contohnya apa saja mikroba? Contohnya adalah fungi, bakteri, virus, alga, dan lain-lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti di sini kita akan bahas lebih lanjut apa itu mikroba. Ya, jadi standar kompetensi dalam mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami respon imun tubuh manusia ya, terutama terhadap paparan atau infeksi mikroorganisme. Ya, jadi paparan dan infeksi beda ya. Kalau paparan ini belum tentu infeksi, tapi kalau infeksi sudah tentu paparan. Ada yang tahu kenapa? Kenapa paparan belum tentu infeksi, tapi infeksi sudah tentu paparan? Kenapa? Ayo. Yang lain. Pajanan, ya pajanan, paparan. Ya, karena paparan itu bisa saja bukan dari mikroorganisme, bisa dari paparan fisik ya, misalkan cedera, kemudian atau luka sobekan, nah itu bisa dikategorikan sebagai paparan. Dan itu sistem imun kita bekerja juga ya, jadi tidak serta-merta terhadap patogen, terhadap mikroorganisme, baru sistem imun kita melawan. Paparan pun seperti paparan fisik, misalkan tamparan atau sayatan pisau, nah itu sistem imun pun akan bekerja di situ. Nah, adapun yang akan kita bahas, yang pertama Ibu review sedikit untuk pengantar sebelum kita masuk ke sistem imun terhadap mikroba, kita harus tahu dulu nih sistem imun secara umum. Namun di sini Ibu tidak bahas banyak karena kalian sudah dikasih ya sebelumnya. Kemudian kita akan bahas tentang respon imun innate ya, terhadap mikroba dan respon imun adaptif ya. Sudah paham kan apa itu innate dan adaptif? Udah? Udah paham semua kan? Ya, Ibu anggap udah ya, jadi kita lanjut aja. Nah, sebelumnya Ibu ingin memperlihatkan ini adalah asal sel imun kita. Jadi sel imun itu dari mana sih sebenarnya asalnya? Apakah ketika lahir langsung ada gitu saja? Ternyata dia itu berasal dari pluripotent hematopoietic stem cell. Pernah dengar kata stem cell belum? Pernah, Ibu. Apa itu stem cell? Stem cell. Sel induk, Ibu. Ya, sel induk ya. Sel induk itu ada banyak macam ya. Ada hematopoietic stem cell, kemudian ada stem cell yang dari plasenta. Pokoknya stem cell itu sel induk yang akan menjadi sel-sel anak lainnya. Dia bisa berdiferensiasi. Jadi semuanya ternyata sel-sel imun kita ataupun sel darah itu berasal dari induk yang sama ya. Dia punya satu ibu yang sama, yaitu namanya pluripotent hematopoietic stem cell. Dikatakan pluripotent karena dia bisa berdiferensiasi, dia mampu berkembang menjadi sel apa saja ya. Jadi dia fleksibel gitu. Hematopoietik itu sel-sel darah ya. Jadi hematopoietic stem cell ini nantinya dengan
berbagai faktor pertumbuhan, kemudian faktor-faktor diferensiasi lainnya, dia akan berubah menjadi common lymphoid progenitor. Nah, di sini nanti dan juga common myeloid progenitor, ada dua ya. Kalau CLP ini nanti dia berdiferensiasi menjadi sel B, sel T, dan juga sel NK, sel natural killer. Adapun common myeloidnya ini nanti akan menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, dan lain-lain. Nah, ternyata eritrosit pun berasal dari common myeloid progenitor. Jadi dia bersaudara semuanya ini. Tapi nanti pada akhirnya ya fungsinya pun akan berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan dan faktor pertumbuhan yang diberikan. Nah, ini ada di darah, dia berbentuk seperti ini, dan di jaringan dia berbentuk seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini monosit ya, kalau di darah dia namanya masih monosit. Nah, kapan dia ke jaringan, namanya sudah berubah menjadi makrofag. Jadi makrofag itu sebenarnya monosit yang berdiferensiasi ya. Karena tidak mungkin di jaringan dia masih berbentuk monosit. Kalau di jaringan tuh bentuknya sudah harus aneh-aneh ya, karena memang fungsinya untuk menangkap mikroba. Jadi dia harus lebih fleksibel tangannya gitu. Beda kalau dia masih di dalam darah. Nah, ini mast cell, ada juga dendritic cell ya. Ibu anggap kalian sudah paham ya tentang sel-sel ini ya. Kalaupun ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan. Nah, ini ada pembagian sistem imun ya. Ini Ibu dapat dari buku FKUI ya, FKUI yang terbarunya kalau tidak salah yang warna orange ya, revisi terbarunya. Jadi di buku FKUI itu adik-adik sistem imun dibagi menjadi dua secara umum, ada sistem imun innate ataupun yang non-spesifik dan sistem imun adaptif yang spesifik. Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa dikatakan non-spesifik, kenapa dikatakan spesifik? Ayo coba untuk mereview, merefresh kembali apa yang sudah kalian dapatkan. Ayo, ada yang bisa? Atau Ibu ini aja panggil namanya. Coba Andi Hasmira. Kenapa innate immunity dikatakan non-spesifik dan adaptif dikatakan spesifik? Ayo, kenapa deh? Coba Andi Hasmira. Karena yang spesifik Ibu bisa menjadi apa disebut juga sebagai pertahanan tubuh bawahan. Kalau non spesifik garis utama tubuh untuk melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, bisa juga ya, tapi kita bisa lihat dari namanya saja ya. Non-spesifik artinya dia membunuh mikroba atau membunuh patogen secara tidak spesifik. Artinya asalkan dia kenali itu jenis proteinnya, ya dia langsung bunuh saja tanpa dia pandang bulu apakah kamu bakteri salmonella atau bukan, apakah kamu bakteri E. coli atau bukan, tidak. Asalkan dia kenal proteinnya, jenis proteinnya, dia kenal jenis lipidnya, dia akan bunuh. Ya, berbeda dengan yang spesifik atau yang adaptif. Dia ini sudah spesifik, dia bisa mengidentifikasi jenis patogen dan mengeluarkan senjata yang benar-benar spesifik hanya untuk patogen tersebut. Jadi misalkan dia menghasilkan antibodi ya di sini misalkan IgG. IgG yang dihasilkan adalah IgG spesifik salmonella misalkan ya, antibodi terhadap salmonella. Maka dia hanya bisa membunuh salmonella. Dia spesifik, dia tidak bisa pergi membunuh E. coli. Nggak bisa, itu namanya spesifik. Tapi kelebihannya adalah dia itu membunuh dengan efisien karena sudah spesifik. Artinya ikatannya itu lebih kuat. Karena memang senjata ini hanya untuk satu jenis patogen saja, tidak bisa yang lain. Berbeda dengan innate yang non-spesifik. Kalau misalkan dia ditujukan untuk membunuh protein lektin misalkan ya, protein lektin ya, maka semua jenis bakteri yang punya protein lektin dia akan bunuh. Dia tanpa pandang bulu. Dia tidak spesifik hanya untuk satu jenis bakteri. Paham ya? Dia bisa berbagai jenis bakteri asalkan ada protein yang dia kenal ya, misalkan peptidoglikan misalkan. Semua bakteri yang punya peptidoglikan dia ambat semuanya. Dia bisa bunuh semuanya. Beda yang spesifik. Kalau antibodi dibuat hanya untuk salmonella, berarti dia hanya bisa bunuh salmonella. Kalau dibuat untuk E. coli, hanya bisa untuk E. coli. Tidak bisa antibodi E. coli pergi bunuh salmonella, tidak bisa. Itulah kenapa kalau kalian pergi tes rapid ya, kalau ada antibodi, misalkan kalian terinfeksi COVID, misalkan ya, kemudian kalian produksi antibodi COVID, tetapi kalian pergi
tes di rapid DBD misalkan, itu tidak akan muncul warnanya karena berbeda antigen yang dilapisi di rapidnya itu. Ya, jadi kalian udah ini belum praktek rapid test di lab? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya, jadi belum paham prinsip kerjanya itu rapid ya? Belum, Ibu. Ya, jadi rapid itu prinsip kerjanya sama Ji, ikatan antigen antibody juga. Tapi dia di situ dia dilapisi dengan zat warna ya atau enzim, yang mana kalau ada antibody yang berikatan dengan antigen spesifiknya dia akan muncul warna. Tapi kalau tidak ada maka tidak muncul warna. Nah, itulah gunanya, itulah fungsi dari sistem imun adaptif yang spesifik. Jadi hanya satu jenis mikroba yang bisa dia kenali dan bisa dia bunuh ya. Nah, kita lihat di sini, innate immunity, non-spesifik ini ada beberapa jenis ya menurut FKUI. Meskipun di buku lain nanti ada yang menggabungkannya, membedakan innate dan juga fisik dan larut ini, karena dia bedakan, karena dia anggap ini masih sistem barrier ya, sistem imun barrier. Nah, dia seluler baru dia masukkan ke innate. Tapi yang di FKUI dia campur semuanya. Innate immunity ada 3. Yang pertama pertahanan fisik ya, pertahanan fisik. Nah, di sini ada kulit, mukosa, silia, batuk, dan bersin. Jadi jangan kita kira kulit ini nggak ada fungsinya. Kulit ini juga merupakan salah satu sistem imun ya. Dia masuk ke sistem imun innate yang fisik. Artinya dia melindungi tubuh kita dari paparan luar secara umum ya. Misalkan bakteri, misalkan kalau hinggap di kulit kita kan tidak langsung masuk ke dalam darah. Bayangkan kalau kita tidak punya kulit. Kalau ada angin dikit yang bawa bakteri udah langsung masuk kan. Tapi di sini ada kulit yang punya ikatan epitel yang sangat rapat, kemudian dia juga bisa menghasilkan enzim yang mana ketika ada bakteri hinggap, nah itu kebanyakan langsung mati, kecuali memang bakteri-bakteri komensal, bakteri yang memang hidup di sana gitu, yang saling bersosialisasi, bersimbiosis dengan tubuh kita ya. Kemudian ada juga lebih dalam lagi ada mukosa ya. Kalau misalkan si patogen itu mampu menembus kulit, biasanya dia masuk ke mukosa. Biasanya di sini untuk bagian-bagian sistem pernapasan ya yang ada mukosanya. Sistem apa lagi? Yang ada mukosanya, ada yang tahu sistem pernapasan apa lagi? Ayo. Sistem pernapasan. Ada lendir kan di hidung ya. Mukosa itu artinya lendir. Pokoknya sistem-sistem yang ada lendirnya apa saja selain pernapasan? Sistem pencernaan, Bu. Pencernaan ada. Bu. Apa lagi? Selain pencernaan apa lagi? Sistem? Ayo. Telinga. Apa? Telinga, Bu. Telinga. Telinga nggak ada kayaknya mukosanya deh. Lain dia itu cairan memang tapi bukan mukus. Mukus itu lendir ya, lendir yang dihasilkan ketika ada paparan. Jadi jangan kalian pikir kalian apa lagi namanya meler itu jangan ini ya, itu sistem mukosa kita, sistem imun kita sedang bekerja. Harusnya kita berterima kasih sama sistem mukosa kita. Kalau kita lagi flu, berterima kasih kalau ada meler-meler karena tubuh kita sedang melindungi kita untuk mengeluarkan si virus tersebut. Jadi dia merupakan salah satu pertahanan. Ya, makanya dia akan banyak dihasilkan ketika kita terkena paparan. Nah, salah satunya juga di daerah genital ya, daerah genital atau daerah ya namanya genital ya, di kelamin ya, itu banyak sekali mukosa ya, tentunya fungsinya untuk melindungi daerah genital kita dari paparan mikroba yang merugikan ya. Jadi kalau dia banyak ya menandakan ada infeksi karena dia sedang menjalankan fungsinya untuk mendorong keluar si patogen tersebut. Karena selain mendorong secara fisik, dia juga punya enzim-enzim ya, enzim-enzim yang bisa membunuh si patogen tersebut. Nah, enzim-enzimnya tuh di sini. Nah, itu ada silia juga ya. Silia nih kayak di pernapasan juga ada, di pencernaan ya, dia berfungsi sebagai penyapu gitu ya. Bisa mendorong ya keluar. Kalian tahu silia kan, rambut-rambut itu ya. Nah, itu ada fungsinya. Kemudian secara fisik ada batuk bersin. Nah, batuk bersin ini juga salah satu pertahanan tubuh kita dalam mengeluarkan patogen yang masuk ya. Jadi misalkan
ada debu, misalkan ada yang alergi debu. Nah, secara refleks kita akan bersin kan. Nah, bersin itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita agar patogen yang ada di debu itu bisa keluar seketika, sama dengan batuk ya. Kemudian yang larut ya, yang larut itu ada yang biokimia, ada juga yang humoral. Yang biokimia ini biasanya diperankan oleh enzim-enzim ya, ada enzim lisozim, sebaceus. Nah, ini sebaceus ini biasanya ada di kulit ya, di kulit dihasilkan oleh kelenjar keringat ya. Jadi jangan salah, sebaceus ini juga berfungsi untuk membunuh patogen-patogen yang sekiranya dapat merugikan tubuh kita. Ada enzim HCl. Ada yang tahu di mana nih letaknya HCl? Sistem pencernaan, Bu, lambung. Ya, sistem pencernaan lambung ya. Jadi kita juga harus berterima kasih sama HCl karena sudah melindungi lambung kita dari paparan mikroba yang merugikan. Karena HCl ini kan bersifat asam ya. Jadi kebanyakan bakteri yang berasal dari makanan, minuman itu dia tidak tahan asam. Dia tidak tahan. Jadi ketika masuk di pencernaan kita akan dibunuh oleh HCl. Sebenarnya perlindungan itu sudah ada sejak di mulut ya. Di mulut itu juga sudah banyak enzim-enzim yang bisa membunuh patogen. Tapi kalau patogennya masih tahan terhadap enzim di mulut, ya kan lolos masuk ke lambung ya. Nah, di lambung ada lagi pertahanan. Jadi jangan khawatir, tubuh kita itu didesain sudah sangat canggih. Mulai dari masuknya patogen aja tuh udah dihalo memang sampai di lambung masih ada enzim, di usus juga masih ada. Pokoknya sudah lengkap sekali. Tugas kita hanya menjaganya saja. Ya, karena ini ya kalau berlebih juga akan membahayakan tubuh kita ya. Bayangkan kalau HCl berlebih nanti kena mah ya. Jadi harus benar-benar seimbang semuanya. Ada lactoferrin, uramic acid. Nah, untuk humoralnya atau untuk yang terlarutnya ini biasanya udah di dalam pembuluh darah ya. Kalau ini masih di luar pembuluh darah, ini udah dalam pembuluh darah. Di sana ada komplement ya. Komplement ini kayak apa ya? Dia tuh kayak ibaratnya senjata yang ngebom gitu, tukang bom. Nah, jadi dia itu nanti nempel di sel ya, nempel di sel mikroba. Nah, itu dia bisa membunuh mikroba. Ini ada dibatasi ya meetingnya. Ya, kita lanjut dulu. Selain komplement ada acute phase protein ya, protein fase akut, protein-protein yang berfungsi dalam sistem proses inflamasi ya. Jadi dia akan membantu sel-sel imun kita untuk membunuh patogen. Ada lipid mediator, ada juga sitokin nanti. Nah, untuk selularnya, sel-sel imun seluler yang non spesifik ya, di sana ada fagosit ya, sel-sel fagosit itu biasanya diperankan oleh mononuklear dan polimorfonuklear, seperti di sana nanti ada mast cell, basofil, eosin, neutrofil ya. Kemudian ada sel natural killer, yang namanya NK natural killer, artinya pembunuh alami. Jadi kalau dia lihat ada sel-sel yang sudah abnormal nih, atau sel-sel yang terinfeksi, ya dia pergi ke sel tersebut dan dia bunuh sel itu. Gunanya apa? Agar tidak menyebar ke sel-sel yang lain. Niatnya bagus sebenarnya. Jadi kalau sudah ada yang terinfeksi, udah mati aja gitu, daripada pergi menginfeksi yang lain. Kemudian ada sistem imun adaptif. Di sini bagi dua juga ya, ada humoral, ada seluler. Humoral itu yang terlarut, di sini diperankan oleh sel B. Jadi yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi adalah sel B. Sel B, ya. Sel B dan sel T ini masuk dalam jenis apa? Dia masuk dalam jenis sel apa sebenarnya nih? Sel leukosit ya. Leukosit, tapi leukosit yang apa? Leukosit kan ada banyak. Ayo coba sebutkan dulu jenis-jenis sel leukosit itu apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Basofil, basofil, eosinofil. Apa? Apa, Dek? Ya, ini semuanya ya. Ini semua tuh sel-sel leukosit, sel-sel yang berperan pada pertahanan tubuh. Jadi eritrosit tidak masuk di sini. Ya, platelet atau
Trombosit juga tidak masuk karena di sini diperankan hanya oleh leukosit. Jadi leukosit itu ada fagosit ya, sel fagosit seperti neutrofil, makrofag, monosit ya. Kemudian diperankan oleh sel NK, sel MAS, basofil, eosin dan dendritik. Nah, selain itu ada satu jenis leukosit lagi namanya limfosit ya. Pasti kalian sudah pernah dengar limfosit. Nah, limfosit ini terbagi menjadi dua. Ada limfosit B atau yang dikenal sebagai sel B dan limfosit T atau yang dikenal sebagai sel T. Nah, ini biasanya sel yang menjadi target dari virus HIV. Ya, jadi kalau kalian periksa darahnya orang HIV itu sel T-nya menurun. Ya, dan kalau sel T sudah menurun, maka sel-sel yang lain juga akan menurun karena sel T ini adalah sel yang sangat vital ya, yang sangat berperan dalam pertahanan tubuh kita karena dia nanti berfungsi sebagai penjembatan gitu. Dia yang akan mengaktifasi sel B. Jadi tubuh kita tidak bisa lagi memproduksi antibodi kalau sel T-nya sudah turun. Makanya HIV itu dia pintar, dia langsung menargetkan sel T, sel yang sangat berperan pada sistem imun kita. Jadi kalau sudah turun, udah yang lain udah turun semuanya. Defisiensi sistem imun. Jadi sel B ini dia bisa menghasilkan beberapa jenis antibodi ya. Jadi yang dimaksud antibodi itu ini, imunoglobulin ya. Udah pernah dengar kan imunoglobulin? Iya, Ibu. Udah pernah ya. Jadi imunoglobulin itu salah satu jenis protein ya. Ada imunoglobulin G atau gamma, imunoglobulin A atau alfa, imunoglobulin mu, epsilon dan juga delta. Situ juga nanti ada sitokin. Dan yang di seluler diperankan oleh sel T. Ada sel TH1, TH2, TH17. Sebenarnya ini masih banyak lagi jenis-jenis sel T. Nah, ini fungsinya beda-beda. TH1 fungsi beda, TH2 fungsi beda. Nanti untuk lengkapnya, kalian bisa buka YouTube-nya Ibu lah. Promo sekalian ya. Ya. Nah, ini ada 3 level pertahanan tubuh kita. Kalau ini diklasifikasikan oleh Ivan M. Roit ya, yang menulis buku Roit Imunologi. Ada yang punya enggak? Jadi dia itu dia membagi pertahanan tubuh kita menjadi 3 level ya. Yang pertama ada level physical barrier, yang paling luar, kemudian yang di tengah ada innate immune system, dan yang paling dalam itu ada adaptive immune system ya. Jadi ada 3 level pertahanan. Nah, dia bedakan nih, di sini dia bedakan innate dan juga physical barrier. Kalau di sistem di FKUI tadi kan dia gabung ya. Jadi innate ada physical barrier, ada yang cell. Tapi kalau ini dia pisahkan. Dia pisahkan physical barrier yang paling luar ya. Seperti apa tadi physical barrier? Ayo coba sebutkan. Tadi Ibu sudah jelaskan kan? Seperti? Kulit. Kulit, apalagi? Secara fisik, ayo tadi di depan. Nggak catat ya? Membran mukosa, Bu, silia, bersin, dan Mukosa, batuk. silia, Batuk dan bersin. batuk, bersin ya. Jadi itu dia kategorikan di pertahanan pertama yang paling luar sekali. Kalau si patogen tersebut berhasil masuk, artinya dia tidak mempan nih, tidak mempan sama kulit. Misalkan kulitnya sudah tembus atau tidak mempan di mukosa, pokoknya dia kuat gitu, dia resisten. Kemudian tidak mempan juga sama bersin batuk, dia akan masuk. Dia masuk ke mana? Masuk ke jaringan ya. Masuk ke jaringan yang lebih dalam lagi. Di sana tenang, kita tidak kehabisan amunisi. Kita masih punya innate immune system yang diperankan oleh sel-sel ya. Di sana ada sel imun innate ya, sel imun innate. Contohnya apa tadi di depan? Sel-sel imun innate ada apa saja? Komplement, Bu. Komplement, ya, yang humoral ya, bisa. Apa lagi? Lisosim, Bu. Enzim-enzim. Enzim-enzim, ya, apa lagi? Sitokin. Ya, cuma dia di sini lebih ke sel ya, sel karena dia anggap itu semua masuk ke physical barrier. Meskipun dia bukan fisik, tapi dia kategorikan physical, artinya yang paling luar. Kalau innate immune di sini dia lebih ke sel-selnya ya, seperti sel makrofag, ya, sel-sel fagosit, kemudian sel NK, ya masuk juga sih sebenarnya komplement. Kemudian setelah itu kalau dia masih menembus lagi di jaringan, dia akan masuk ke dalam darah ya.
masuk darah, dan juga dia akan minta tolong nih pada sistem imun adaptif. Pokoknya masing-masing di dalam ini akan berfungsi kalau di luarnya sudah tidak berfungsi lagi, artinya sudah menyerah gitu, mengaku kalah. Dia akan minta bantu ke innate nggak mampu, dia akan minta bantu di adaptif. Jadi kalau misalkan patogennya tuh masih bisalah dihadapi physical barrier atau innate imun, maka sistem imun adaptif kita tidak dibentuk. Makanya kadang dikatakan sistem imun adaptif ini adalah sistem imun didapat, ya. Pernah dengar ya? Nama lainnya sistem imun adaptif tuh didapat, sistem imun spesifik, ya, karena memang dia didapat, dia tidak akan muncul kalau tidak ada paparan sebelumnya. Kalau tidak diminta oleh innate, adaptif tidak akan muncul. Dia tidak akan dibentuk. Jadi kalau kita periksa rapid, kalau ada sistem imun adaptif, dalam hal ini antibodi, itu berarti benar-benar sistem imun kita sudah bekerja melawan si patogen yang dituju tersebut. Jadi ini adalah pertahanan paling akhir gitu. Kalau kedua ini sudah menyerah, baru adaptif masuk. Nah, ini ada contoh pertahanan fisik dan larut. Fisik dan larut. Dalam hal ini masuk kategori sistem imun innate atau yang non-spesifik atau yang alamiah atau yang natural, ya, sama aja. Artinya dia ini tanpa membeda-bedakan jenis patogen. Pokoknya patogen apa saja yang dia anggap itu musuh, dia akan basmi semuanya. Tidak perlu kamu mau E. coli kah, kamu mau salmonella, kamu mau COVID kah, asalkan kamu masuk ke dalam tubuh saya, maka kamu akan saya respon. Ya, di sini contohnya misalkan di udara. Di udara tuh ada virus bisa masuk, ya. Contoh virus melalui udara banyak, ya, influenza, COVID juga bisa. Kemudian bakteri lewat udara. Ada yang bisa mencontohkan bakteri lewat udara apa saja? Yang menular lewat udara? Contohnya? Influenza, Bu. Bakteri. Influenza tuh virus, ya. Ini contoh bakteri. TBC, Bu. TBC, ya, bakteri TB itu dia bisa masuk melalui pernapasan, melalui udara. Jamur juga, banyak jamur yang bisa menyerang pernapasan. Nah, di sini bagaimana pertahanan tubuh kita? Nah, tenang saja, di sini masih ada pertahanan tubuh kita. Nah, kita lihat di sini, ya. Saluran napas. Di sini ada silia kita, silia yang berfungsi untuk mendorong keluar itu bakteri virus yang akan masuk. Kemudian mukus juga, ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, mukus atau lendir ini berfungsi selain mendorong keluar, dia kayak sebagai penyapu gitu, kayak kalau kita siram air supaya bersih. Nah, ini fungsinya itu mukus. Selain dia bersifat fisik mendorong keluar itu mikroba, maka dia juga punya kandungan-kandungan yang bisa membunuh patogen tersebut. Kandungannya apa saja? Ya, seperti enzim-enzim, ya, enzim beta-katalisidin kah, kemudian enzim katalase kah. Pokoknya enzim-enzim yang bisa membreakdown atau menghancurkan permukaan dari patogen tersebut, entah itu patogen yang mengandung peptidoglikan atau lipid atau apa saja. Dia akan halau semuanya. Maka dia dikatakan non-spesifik. Ada juga mekanisme batuk, dan juga di sana ada makrofag alveolar, ya. Makrofag yang memang residu, yang memang tinggal di sana. Dia tidak di darah, tapi dia di jaringan alveolar. Nah, kemudian di sini ada juga yang dari makanan maupun minuman, ya. Nah, itu bisa masuk, ada banyak sekali, ya, yang bisa kita dapat dari makanan minuman. Ada virus, bakteri, jamur, protozoa, cacing, ya. Makanya kadang kalau kita sembarang makan, perut kita sakit, kita sering BAB, nah itu bisa jadi salah satu pertanda kita terinfeksi, ya, entah itu protozoa kah, bakteri kah, virus kah. Nah, salah satu mekanisme sering-sering BAB itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita, ya. Jadi jangan salah, itu tubuh kita bagaimana berusaha agar si bakteri-bakteri ini bisa keluar, ya. Jadi dia buat mekanisme biar cepat keluar gitu, biar tidak lama-lama dalam tubuh saya gitu. Makanya dia akan mengaktifasi semua enzim-enzim, kemudian mukus yang gerakan peristaltik juga dia aktifasi supaya memang gunanya untuk dikeluarkan, ataukah muntah, ya. Ya, jadi muntah itu salah satu pertahanan tubuh kita sebenarnya. Karena tubuh kita tahu bahwa ini adalah patogen, maka dia akan meningkatkan mekanisme untuk muntah supaya kita tidak lama-lama menyimpan bakteri tersebut. Maka di sini pertahanannya ada enzim, ya, yang diperankan oleh enzim, ya, ini biasanya ada di mulut juga, kemudian ada di lambung, di usus, kemudian ada peptida antimikroba, ya, ini yang dikatakan tadi, dia
sudah punya antibiotik sebenarnya di tubuh kita, antibiotik alami. Kemudian juga ada aliran menuju lambung. Jadi aliran atau gerakan peristaltik ini juga merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Daripada dia singgah di kerongkongan kita untuk menginfeksi kerongkongan kita, maka kerongkongan punya mekanisme gerakan peristaltik ya, supaya dia dorong ke lambung biar lambung yang bereskan gitu, karena lambung punya enzim HCl. Karena kerongkongan kan tidak punya cairan-cairan, jadi dia serahkan ke lambung gitu. Nah, selanjutnya di kulit ya. Di kulit ini kita bisa terinfeksi bakteri, bisa juga jamur, protozoa, cacing ya. Ya, contoh cacing coba misalkan. Ada yang bisa sebutkan cacing yang masuk melalui kulit? Ayo, cacing apa? Ayo, cacing apa? Pernah dengar cacing tambang enggak? Pernah, Ibu. Ya, cacing tambang ya. Cacing tambang itu dia masuk melalui kulit. Ya, jadi tidak semua cacing itu masuk melalui makanan ya. Ada yang benar-benar cacing, bukan telur lagi. Kalau telur kan masuk melalui mulut. Kalau cacing itu masuk melalui maksudnya cacing udah benar-benar cacing itu bisa masuk melalui kulit. Contohnya cacing tambang. Nah, cacing tambang itu ya ini. Makanya fungsi kulit itu untuk melindungi dari patogen-patogen ini. Sama kayak patogen, saya bukan patogen sih, bakteri komensal ya. Bakteri komensal itu adalah bakteri yang memang hidup berdampingan dengan kita, bersimbiosis. Jadi dia itu juga kapan ada luka, bakteri komensal tersebut bisa masuk dan menginfeksi kulit kita. Makanya salah satu fungsi kulit adalah melindungi kita juga dari bakteri atau mikroorganisme yang komensal. Kemudian di kulit ini punya pertahanan, ada sama ya, peptida antimikroba dan juga asam lemak ya. Sebaceous kelenjar, sebaceous itu kelenjar lemak ya, yang membuat kulit kita berminyak ya. Ada yang pernah alami, pasti semuanya pernah alami, wajahnya berminyak. Nah, itu sebenarnya minyak-minyak itu mengandung asam lemak yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari bakteri. Ya, makanya kenapa orang yang berjerawat itu kulitnya berminyak ya. Sebenarnya minyak ini pertahanan tubuh dia agar bakteri-bakteri yang ada di jerawat, yang ada di muka itu tidak menginfeksi masuk ke dalam tubuh. Karena kalau masuk ke dalam darah itu parah, bisa sepsis ya. Jadi fungsi asam lemak itu. Jadi bersyukurlah kalau yang sering main kotor-kotor, sering terpapar udara dan kulitnya berminyak itu bersyukur karena itu melindungi kulitnya dari agar bakteri tersebut tidak masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Kemudian di usus ya ada virus, bakteri, protozoa bisa pertahanannya ini. Nah, sama ya rata-rata enzim, ada juga flora normal ya. Di usus besar tuh ada flora normal ya, atau yang disebut bakteri baik. Pasti kalian sering dengar bakteri baik ya. Jadi bakteri baik ini juga merupakan salah satu pertahanan tubuh kita. Dia berkorelasi dengan sistem imun kita untuk bekerja sama untuk membunuh bakteri-bakteri yang jahat ya. Makanya sering-sering minum Yakult ya. Nah, itu banyak bakteri baik yang bisa kita konsumsi agar bakteri baik ini yang nanti akan melawan bakteri jahat. Ya, makanya kenapa kalau kalian sakit perut atau pencernaan kurang bagus disarankan banyak minum probiotik ya. Sering dengar probiotik kan? Nah, probiotik itu adalah bakteri baik, bakteri yang berfungsi melawan bakteri jahat. Di usus halus juga ada gerakan peristaltik ya, gerakan yang Ibu katakan tadi, gerakan membuat cepat BAB ya, supaya cepat-cepat keluar itu virus-virus bakteri, tidak lama-lama di perut. Makanya perut punya gerakan peristaltik ya, gerakan yang kayak apa ya? Gerakan peristaltik yang mendorong keluar itu ya. Kemudian yang terakhir ada genital ya, di genital kita bisa terinfeksi bakteri, bisa terinfeksi jamur ya. Nah, ini jamur candida, kalian sering dengar pasti ya untuk wanita. Nah, ini hati-hati. Kapan pH genital itu berubah, maka ya tumbuh suburlah semuanya. Makanya di sini pertahanannya adalah mukus dan juga flora normal dan pH asam. Ya, jadi kalau banyak mukusnya ya, atau yang biasa disebut dengan keputihan, itu menandakan ada infeksi. Tapi ini adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan jamur maupun bakteri. Karena kenapa? Ya, coba diulang. Kenapa mukus bisa membunuh bakteri dan virus? Atau bakteri dan jamur? Ayo, kenapa? Bagaimana mekanisme mukus ini bisa membunuh bakteri atau menghalau bakteri dan jamur?
Nah, ini Ibu ulang-ulang saja nih. Ayo, kenapa? Bagaimana? Bukan kenapa sih, bagaimana? Ayo, ada yang bisa? Mukus atau mukosa, lendir ya. Tadi Ibu sudah jelaskan berkali-kali, mukus ini dia bisa dua. Dia bisa secara fisik mengeluarkan atau secara kimiawi dengan cara menghasilkan berbagai enzim atau enzim-enzim antimikroba ya, peptida antimikroba. Jadi dia langsung membunuh di situ. Adapun daerah genital juga bisa meningkatkan suasana yang asam ya, pH asam ya, karena kita tahu kebanyakan bakteri dan jamur itu yang masuk dia tidak tahan asam, makanya dia menurunkan pH-nya menjadi pH asam. Jadi jangan sekali-kali kalian merubah pH yang ada di genital dengan menggunakan produk-produk yang tidak jelas, itu bisa mengubah pH dan membuat justru jamur dan bakteri lebih berkembang. Jadi ya biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya kita masuk di pertahanan seluler ya. Ini yang dibagi oleh Ivan M. Reut ya dalam buku Reut Imunologi. Jadi kalau ini dia masuk ke dalam physical barrier ya, ini pertahanan di luarnya. Kita masuk sekarang di innate immune system-nya. Nah, ini dia kategorikan masuk ke dalam pertahanan seluler ya. Karena dia anggap yang fisik-fisik yang berupa cairan itu dia anggap masuk ke physical barrier. Nah, masuk lebih dalam lagi, kalau physical barrier kita sudah tidak mampu, artinya mukus kita sudah kalah, enzim kita sudah kalah, kulit kalah, asam lemak yang ada pada kulit kalah, maka yang maju lagi berikutnya adalah sel-sel imun innate ya, sel-sel imun innate yang non-spesifik. Nah, di sana ada apa saja? Kita lihat di sini ada makrofag ya. Ini sudah familiar, mungkin kalian tahu makrofag yang berasal dari monosit. Ya, dia ini merupakan turunan monosit yang mana ketika dia bermigrasi ke jaringan, dia bermigrasi ke daerah luka, dia akan berubah menjadi makrofag. Gunanya apa? Gunanya ya supaya dia lebih cepat menangkap si patogen ini. Kalau dia tidak punya tangan kan susah, makanya dia akan seperti pseudopodos ya, dia punya tangan-tangan palsu. Biasanya bukan tangan, itu kayak bagian dari tubuhnya yang menjulur untuk berusaha menangkap si patogen ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk fagositosis atau killing intraseluler. Dia membunuh di dalam sel. Intra artinya dalam, seluler membunuh di dalam sel. Selain itu dia juga berfungsi memproduksi sitokin ya. Ada yang pernah dengar sitokin enggak? Sitokin. Pernah dengar sitokin? Halo? Pernah ya? Fungsinya apa sitokin? Fungsi sitokin apa? Apa? Enggak kedengaran suaranya, Dek. Coba di-unmute dulu. Fungsi sitokin apa? Sitokin itu fungsinya banyak ya. Salah satunya dia itu sebagai mediator, bisa dia sebagai alarm, bisa. Pokoknya dia yang menjembatani komunikasi antar sel. Jadi pada dasarnya semua sel itu bisa memproduksi sitokin dan harus bisa ya, karena bagaimana dia bisa berkomunikasi kalau dia tidak punya sitokin? Dia kan nggak punya mata ya kan, nggak punya telinga, nggak punya mulut. Jadi coba kalian pikir bagaimana sel ini bisa saling bekerja sama, saling memanggil, membunuh musuh, membunuh patogen, kalau dia tidak punya alat komunikasi. Coba kalian bayangkan. Jadi salah satu alat komunikasinya itu ini, sitokin. Sitokin dan juga nanti ada beberapa reseptor-reseptor ya, atau tanda-tanda pengenal yang dia punya di pinggir-pinggir sel sini. Biasanya banyak berupa protein, lipid, Nah, sitokin ini salah satunya adalah sebagai alarm atau sebagai media komunikasi. Ya, jadi perintah yang diberikan ya itu biasanya melalui sitokin. Misalkan saya mau meningkatkan inflamasi, saya mau meningkatkan reaksi radang. Nah, sitokin apa yang harus saya berikan pada sel apa? Nah, ini ada banyak jenisnya ya sitokin. Misalkan, saya mau berikan kepada makrofag supaya dia bisa memanggil sel-sel lain, maka saya akan mengeluarkan
sitokin TNF alfa misalkan. Nah, jadi sitokin ini juga tergantung kebutuhannya ya. Jadi ada banyak jenisnya. Makanya di sini semuanya fungsinya ya cytokine production, fungsinya memproduksi sitokin karena memang untuk komunikasi. Dan selain itu juga fungsinya adalah antigen presentasi, ya presentasi antigen. Kemudian ada selanjutnya sel mass, ya sel mass ini biasanya berfungsi pada reaksi apa, ayo? Kalau lihat kata ini, maka yang kalian pikirkan reaksi apa? Reaksi? Alergi, Ayo, Bu. ya, alergi ya, alergi. Alergi itu masuk reaksi tipe berapa? Reaksi hipersensitivitas tipe berapa? Tipe? Tipe 1, Bu. Ya, tipe 1 ya. Jadi hipersensitivitas itu kan ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu adalah reaksi alergi. Reaksi yang berlebihan, namanya juga hypersensitivitas. Sensitivitas yang berlebihan. Masa debu aja kita lebay gitu, harus bersin-bersin, harus demam. Itu kan berlebihan bagi sebagian orang. Ataukah masa bunga, ya bunga saja, serbuk bunga, kalian gatal-gatal atau bersin-bersin. Nah, itu kan lebay. Ataukah protein susu sapi misalkan, sekali diminum kemudian BAB terus, nah itu kan lebay. Artinya dia hyper, sensitif yang berlebihan. Nah itu biasanya diperankan oleh sel ini, sel mass ini dalangnya. Saya bukan dalang juga sih, ada banyak yang berperan, tapi dia yang paling berperan. Dia yang nanti dimediasi oleh IgE ya, imunoglobulin E untuk bisa mengeluarkan histamin. Jadi kalau ada alergen ya, namanya alergen yang memicu alergi itu masuk, anggaplah protein apa ya, protein seafood lah ya, udang lah ya misalkan. Udang masuk dan dia ini adalah punya riwayat alergi udang misalkan, nanti ini histamin ini langsung segera ada musuh datang nih, musuh yang sangat besar, padahal cuma protein udang yang mungkin sebagian orang ini enak gitu, kenapa kamu lebay menganggap ini sebagai musuh gitu. Nah, nanti dia respon dengan cara mengeluarkan ini histamin dan juga granula-granulanya yang dia lepaskan secara berlebih sehingga ya memicu reaksi alergi. Karena salah satu fungsi histamin ini adalah apa? Fungsi histamin adalah Memicu radang, Bu. iya, memicu radang. Tapi spesifiknya apa? Radang itu kan banyak ya. Jadi spesifiknya itu histamin untuk memperlebar pembuluh darah ya. Fungsinya kenapa harus lebar? Ya harus karena bagaimana sel-sel imun kita bisa keluar untuk menghadapi musuh kalau pembuluh darah kita tertutup ya. Jadi harus terbuka dulu nih pembuluh darahnya. Terbuka dulu nih pintunya agar sel-sel imun lain tuh bisa keluar. Jadi salah satu fungsi sel mast itu adalah produksi histamin, yang mana kalau pembuluh darahnya sudah lebar maka sel-sel bisa keluar. Itulah alasan kenapa kalau kita alergi pasti merah-merah kan tubuh kita, reaksi radang kan, sistemik. Misalkan alergi udang. Kenapa alergi udang tuh bentol-bentol ke seluruh tubuh, merah, panas, yang mana merupakan salah satu reaksi inflamasi. Ya, karena itu histamin diproduksi, histamin membuka pembuluh darah, akibat pembuluh darah melebar kan pasti ada tarikan di sana. Nah, otomatis darah bisa keluar, darah bisa melebar ke jaringan. Akibat keluarnya darah ke jaringan inilah yang membuat dia menjadi merah ya, karena sudah terbuka tadi pintunya. Selain merah juga pasti sakit karena tertarik di sana, ada saraf yang tertarik. Selain sakit panas. Kenapa panas? Ya iya, karena di sana berkumpul massa yang banyak, jadi panas. Kemudian apa lagi ciri inflamasi? Panas, merah, sakit, apalagi bengkak. Nah itu karena histamin ini, pelakunya ini. Karena dia anggap itu musuh, maka dia respon dong, padahal ya cuma protein udang, protein susu gitu. Makanya ini biasanya orang alergi minum apa? Orang yang alergi itu biasa minum apa? Ayo, ada yang alergi di sini sering minum apa? Air kelapa, Bu. Air kelapa. Zatnya maksudnya, Biasa, zatnya. Bu. Waktu alergi saya tuh, Bu, dikasih minum air kelapa. Mungkin ada zat
di air kelapa yang bisa menghambat histamin. Tapi zatnya yang Ibu tanyakan ya, namanya itu adalah antihistamin ya. Kalau ada histamin ya minum antihistamin supaya dihambat, supaya tidak memicu pelebaran pembuluh darah yang lebih besar lagi. Nah, biasanya kalau di komersil kan tuh ada merek apa ya? CTM ya, pernah dengar CTM? Nah, itu antihistamin. Dia supaya pembuluh darahnya itu kembali sempit dan tidak menganggap reaksi itu berlebih lagi. Saya kira ya, Ibu kira kalian sudah paham ya di hipersensitivitas tipe 1 ya, sudah dijelaskan juga. Ibu hanya mengulang saja. Nah, selanjutnya di sini ada sel dendritik ya. Sel dendritik ini fungsinya untuk presentasi ya. Jadi ini kayak jembatan gitu, menjembatani antara innate dan adaptif. Jadi sistem imun adaptif itu tidak serta-merta aktif begitu saja, tidak serta-merta langsung ada patogen, langsung hasilkan antibodi, bunuh, enggak begitu ya. Jadi dia butuh perantara. Nah, salah satunya ini, fungsi dari sel dendritik dia memperantarai antara sistem imun innate dan adaptif. Jadi dia yang nanti akan menyajikan antigen gitu. Jadi misalkan dia dapat nih, dia patroli, ternyata di sini ada inflamasi, dia lihat ada kekacauan ya. Ibaratnya dia ini satpam lah gitu, satpam. Nah, kemudian dia pergi ke tempat kacau tersebut, dia cari siapa biang keroknya. Ternyata ini antigen A misalkan. Dia tangkap tuh antigen A, dia proses dalam tubuhnya. Kemudian dia tahu ini antigen apa, dia presentasikan, dia sajikan ke sel T misalkan. Dia bilang, sel T ini saya dapat patogen jenis ini tolong ditindaklanjuti misalkan. Anggaplah sel T ini adalah polisinya gitu. Nah, ditindaklanjutilah oleh polisi. Oh, ternyata dia gini-gini, dia membuat kesalahan pasal A, pasal B, kemudian hukumannya ini. Nah, hukumannya ini, maka dia pergi cari sel B kan ya. Dia pergi cari sel B untuk menghasilkan senjata atau hukuman yang layak bagi si antigen tersebut. Jadi spesifik dia. Jadi sel T itu spesifik. Jadi nanti antibodi yang dihasilkan pun khusus untuk antigen A tersebut. Kalau hukum mati, ya hukum mati, langsung ditembak, langsung diikat, kemudian dimusnahkan, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi diingat saja dendritik sel itu adalah sel yang menjembatani, ya, yang memperantarai. Selanjutnya di sini ada neutrofil, ya. Neutrofil tentu saja dia fagosit, ya, dia sama dengan makrofag, sama dengan ini juga, dia fagosit. Dia intracellular killing, jadi kalau dia sudah makan, langsung dia bunuh dalam tubuhnya. Nah, selain itu, fungsi neutrofil pun dia bisa extracellular killing. Dia bunuh di luar sel bisa. Jadi dengan cara dia membuat net formation, ya, formasi net. Nanti ini kita bahas selanjutnya. Dia mengeluarkan isi selnya, dia rela bunuh diri, dia mengeluarkan isi selnya untuk membunuh si patogen tersebut. Ini kalau extracellular. Kalau intracellular killing, ya dia makan aja, dia cerna, energinya ya bisa dia pakai gitu. Sama kayak kita. Mau makan ya, makan, makanan itu dicerna, kemudian jadi energi. Sama dengan neutrofil, kalau makan bakteri itu, dia punya makanan kesukaan, gitu, yang membuat dia lebih berenergi. Gitu. Nah, selanjutnya ada eosinofil. Ya. Eosinofil ini pasti familiar bagi kalian. Nih. Fungsi utamanya apa nih eosinofil? Untuk pertahanan terhadap apa? Ayo, eosinofil. Ini udah ada di pinggir nih, di samping. Fungsinya Parasit, apa? Ibu. Parasit. Ya, parasit Alergi secara juga, umum ya. Nah, yang paling sering, karena yang paling sering menginfeksi kita adalah cacing, maka biasanya diidentikan dengan cacing. Meskipun semua parasit dia bisa bunuh ya, tapi kebanyakan dia bunuh cacing. Cacing yang benar-benar cacing, bukan telur cacing lagi. Cacing yang besar, yang di usus kita itu, cacing apa namanya? Cacing apa yuk yang di usus manusia? Cacing banyak ya. Bisa cacing ascaris, bisa cacing ankylostoma, cacing apa lagi? Cacing pita ya. Yang di usus besar apa lagi biasanya tuh? Cacing krem ya, apakah yang halus-halus itu? Nah, itu dia berfungsi membunuh cacing. Jadi nanti dia mekanismenya tuh degranulasi ya. Jadi dia keluarkan granula-granula ini. Jadi kalau kalian lihat di mikroskop ada yang berwarna merah-merah, nah itu warna merah-merah itulah yang berfungsi membunuh cacing ini. Jadi nanti dia lepaskan, dia semprotkan dia punya senjata, ya dia tembak ya dengan menggunakan granula ini, maka
cacing-cacing tersebut nanti akan hancur perlahan gitu. Dan juga dia bisa produksi histamin juga ya. Nanti dia sebenarnya dia sedikit berperan di reaksi alergi. Pokoknya sel-sel yang bergranula itu ada perannya sedikit di reaksi alergi. Tapi fungsi utamanya itu dia sebagai membunuh parasit. Kemudian selanjutnya ada basofil ya, sama saja basofil ini juga untuk parasit attack, degranulasi bisa, histamin produksi juga bisa. Rata-rata sel-sel yang bergranula tuh fungsinya hampir-hampir mirip, tapi dia punya tugas utama tersendiri tuh ada. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjut? Mengenai sistem imun innate dan adaptif? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi lebih dalam lagi apa itu sistem imun innate ya. Jadi sistem imun innate itu sering orang bilang imunitas non spesifik ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dia tanpa pandang bulu. Intinya non spesifik itu tanpa pandang bulu. Tidak peduli kamu bakteri A, bakteri B, dia hajar saja gitu. Pokoknya asalkan kamu punya lipid yang saya kenal, kamu punya protein yang saya kenal, kamu punya karbohidrat yang saya kenal, maka saya akan bunuh. Tanpa pandang bulu kamu mau bakteri corona kah, virus corona kah, kamu influenza, saya hajar semuanya. Kemudian biasa dia dikatakan natural immunity ya, artinya dia tuh alami. Alami artinya kita sudah punya sejak kita lahir ya. Berbeda dengan adaptive immunity itu kan harus terpajan dulu, kita harus terinfeksi dulu baru bisa dapat adaptif kan, karena dia spesifik. Nah, kalau natural immunity atau imunitas alami ini sudah ada sejak lahir. Sejak lahir kan pasti kalian udah punya kulit kan ya, nggak mungkin nggak punya kulit. Sejak lahir sudah punya mukus, sejak lahir sudah punya sel-sel imun kayak makrofag, nah, itu pasti sudah punya. Kemudian dia sering dikatakan native immunity, imunitas asli. Kemudian sering juga dikatakan innate ya. Innate ini berasal dari ini karena dia selalu ada pada individu sehat. Ya, jadi individu sehat itu selalu punya imunitas innate. Nah, innate immunity ini juga dia kelebihannya adalah responnya segera. Dia cepat. Jadi dapat dengan cepat memblokir dan menghancurkan invasi mikroba. Bayangkan kalau kita hanya punya adaptif ya, sistem imun innate kita tidak berfungsi, begitu ada patogen masuk, masa kita harus tunggu 1 minggu dulu untuk mengatasinya? Karena sistem imun adaptif kan 5-7 hari baru dia bisa aktif, baru dia bisa bekerja maksimal. Maka kita butuh innate immunity yang merespon dengan segera gitu. Kemudian innate ini secara filogenik dia lebih tua ya, lebih tua dibandingkan adaptive immunity. Ini studi apa namanya? Melihat asal usulnya ya. Ternyata dia lebih tua gitu. Pertahanan pertama itu diberikan oleh epithelial barrier ya, kayak kulit kita, kemudian ada juga epitel yang di dalam ya, yang di epitel mukosa ya, di situ ada juga perlindungannya. Intinya yang membatasi agar kuman itu tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita, tidak langsung masuk ke dalam jaringan dan ke dalam pembuluh darah. Karena kapan itu bakteri masuk ke pembuluh darah, itu udah selesai. Udah bisa kemana-mana, dia bisa bawa ke otak, dia bisa bawa ke hati, karena kan darah itu mengalir terus. Intinya bagaimana caranya pertahanan tubuh kita ini, innate immunity ini menjaga agar tidak sampai masuk ke dalam darah atau sirkulasi, karena itu parah, bisa sepsis ya. Nah, kemudian, jika mikroba itu masuk ya, berhasil masuk ke dalam epitel, nah, di sini nanti ada lagi nih, pertahanan selanjutnya. Jadi jangan khawatir ketika dia mampu melewati epitel, jaringan masih ada sel-sel fagosit di sana. Ada juga innate lymphoid cell, ada juga natural killer, kemudian protein-protein plasma, di sana ada komplement. Jadi pokoknya lengkap sekali lah tubuh kita. Jadi nggak perlu khawatir, intinya kita menjaga saja gitu. Nanti ini kita bahas di chapter kedua ya, mengenai respon imun. Bagaimana innate itu mengembangkan respon imun adaptif. Nah, selanjutnya respon imun adaptif ya. Di sini jelas dia tuh spesifik ya. Kenapa dikatakan spesifik? Karena dia hanya bisa membunuh patogen-patogen yang memang menjadi targetnya. Artinya kalau dia disuruh bunuh salmonella ya, pergi saja salmonella, tidak akan cocok untuk bakteri E. coli, tidak akan cocok. Kemudian dia dikatakan acquired immunity, artinya imunitas yang didapat. Dia tidak akan muncul kalau tidak diperlukan. Dia hanya akan muncul kalau diperlukan, ya.
Karena ketika ada sinyal masuk berarti tubuh sedang terinfeksi. Nah, baru dia layani. Kalau tidak ada sinyal, ya tidak akan dibikin. Artinya kalau INET bisa atasi, ya udah INET aja gitu. Nanti saya untuk urusan yang berat saja. Misalkan kayak COVID, misalkan, atau HIV, ya, baru dia turun tangan. Nah, adapun dia itu responnya lambat ya. Artinya dia memang diproduksi tidak segera. Dia memang hanya khusus untuk reaksi-reaksi yang berat. Artinya dia memang harus menjalani serangkaian seleksi, kemudian diferensiasi, ekspansi, makanya dia lama. Pokoknya sesuatu yang melalui proses itu biasanya bagus ya, karena memang dia dilatih di sana. Jadi sistem imun didapat ini, atau sistem imun adaptif itu dilatih dulu nih sebelum dia dikeluarkan. Artinya hanya yang benar-benar kuat saja yang maju. Ibarat tentara, ya yang lolos saja, yang lolos latihan, lolos seleksi saja yang maju diterbangkan untuk mengatasi musuh gitu. Makanya dia lambat karena dia ada ekspansi dan juga ada diferensiasi. Artinya dia di training dulu. Nah, selanjutnya, nah ini terdiri dari limfosit dan juga produk-produknya ya. Produknya itu seperti antibodi. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, limfosit itu ada 2. Apa saja tadi limfositnya, jenisnya? Limfosit T dan limfosit B. T dan B ya. T dan B itu dia sistem imun adaptif. Pokoknya 2 itu aja. Sistem imun adaptif oleh limfosit T dan juga limfosit B. Nanti terbagi lagi tuh. T itu ada banyak lagi. TH1, TH2, T sitotoksik kah, T natural killer juga ada, dan juga produk-produknya. Produknya itu seperti antibodi ya. Jadi antibodi ini merupakan produk dari sel limfosit, khususnya limfosit B ya. Kemudian, nah ini penting juga untuk pertahanan terhadap infeksi mikroba yang patogenik ya. Jadi kalau mikroba-mikroba ya biasa saja, itu serahkan ke INET. Tapi kalau sudah yang patogenik banget, ya baru adaptif turun. Nah, selanjutnya perbedaan INET dan INET structure. Nah, ini perbedaannya adalah kalau INET dia tuh hanya mengenal struktur ya, yang seperti Ibu katakan tadi, dia hanya mengenal struktur tubuh dari suatu mikroorganisme. Misalkan tersusun atas peptidoglikan, tersusun atas lipoprotein misalkan. Nah, dia hanya kenal itu saja. Dia tidak peduli kamu mau jenis bakteri apa, virus apa. Asalkan kamu punya struktur itu, saya akan anggap kamu sebagai musuh. Sedangkan yang adaptif, dia ini nanti mengekspresikan reseptor ya. Reseptor yang memang khusus mengenali beberapa variasi molekul saja yang diproduksi oleh mikroba. Nah, jadi hanya molekul-molekul tertentu yang dia bisa deteksi, makanya dia spesifik. Kita paham ya? Nah, ini prinsip mekanisme antara INET dan adaptif. Ya. Kalau kita lihat di sini perbandingannya, INET itu dia reaksi cepat ya. Ini adalah time after infection, jadi waktu setelah infeksi. Nah, di sini biasanya setelah infeksi 0 jam kemudian pun INET sudah berperan di sini sampai 12 jam ya. Kalau lebih dari itu, artinya 13 jam sampai 24 jam atau 1 hari, nah ini sudah diatasi oleh adaptive immunity. Tapi biasanya antibodi baru terbentuk itu di hari ke-5 atau sampai ke hari ke-7 ya. Itulah kenapa biasanya untuk pemeriksaan COVID dia punya batas untuk antibodi biasanya 1-2 minggu ya, karena memang di waktu tersebut baru dibentuk. Di sini bisa kita lihat ada epithelial barrier, ada sel mass, fagosit, komplement. Nah, ini yang Ibu maksud komplement ya. Jadi komplement itu juga ada banyak jalurnya untuk aktivasinya, ada jalur alternatif ya, ada jalur seluler. Nah, pokoknya dia itu nanti kayak ibarat apa ya? Tadi Ibu bilang ibarat apa? Pokoknya dia bunuh secara perlahan gitu. Intinya kalau dia udah ikat ini patogen, dia bunuh secara perlahan. Nah, ada juga sel NK ya, sel NK ini natural killer, dia bunuh secara alami sel-sel yang dia lihat abnormal ya, untuk supaya tidak lebih menyebar ke sel-sel lain, dia segera bunuh sel yang terinfeksi itu. Sel dendritik ya, penjembatan antara INET dan adaptif, ingat. Kemudian fagosit ya, sel-sel fagosit ini adalah sel yang memakan dan juga menghancurkannya, bisa menghancurkannya langsung atau dia mau serahkan ke sel-sel imun adaptif bisa juga. Nah, di sini ada adaptif, ada sel B dan juga sel T ya, ada 2, itu sel B dan sel T. Sel B berfungsi untuk memproduksi antibodi, sementara sel T dia lebih ke efektor, fungsi efektor. Jadi untuk sel-sel fagosit di sini yang tidak mampu membunuh patogennya, nanti dibantu oleh sel T, namanya sel T helper.
Ada ya, sel T helper 1 dan sel T helper 2. Fungsinya pun berbeda. Sel T helper 2 itu berfungsi untuk mengaktifasi si sel B ini untuk menghasilkan antibodi. Namanya saja helper ya, jadi dia pembantu, dia membantu. TH2 membantu sel B, TH1 membantu sel-sel yang terinfeksi untuk membunuh lebih cepat gitu ya. Jadi misalkan ini sel fagosit, makrofag misalkan. Ada patogen yang dia makan, bakteri misalkan dia makan. Tapi dia tidak mampu membunuhnya, maka dia minta bantu ke sel TH. T helper tolong bantu saya untuk mengatasi patogen ini, maka dia bantulah. Nah, di sini kan berikatan antara reseptor dan ligan ya. Jadi ligan itu pasangannya reseptor. Di sini ada sel T reseptor, di sini ligannya dipunya oleh makrofag. Ketika berikatan, baru sel T tahu nih, kamu butuhnya apa, masalahmu apa. Pokoknya dia berkomunikasi di sinilah. Entah itu menggunakan reseptor dan ligan, atau menggunakan yang Ibu sebutkan tadi apa? Ada yang masih ingat? Menggunakan apa tadi media komunikasinya? Menggunakan? Ayo, di depan-depan tadi apa? Yang nyimak. Sel itu kan nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya hidung, mulut. Nah, cara komunikasinya dia apa? Apa? Sitokin, ya. Siapa yang jawab itu? Siapa tadi yang jawab? Ya, jadi sitokin ya, salah satu media komunikasi menggunakan sitokin. Jadi di sini kalau kita lihat memang nggak ada, tapi sebenarnya ada. Si makrofag ini kasih sitokin, berikan sitokin kepada sel T bahwa ini loh yang saya butuh, saya dapat patogen ini, saya tidak mampu mengatasinya, tolong bantu saya. Nah, intinya begitulah, dia kasih sitokin, kemudian dia terjemahkan, oh ternyata butuh bantuan ini, oke, saya kasih kamu sitokin juga, supaya kamu lebih cepat membunuh. Gitu. Ini ibarat pasien, ini dokter, ini keluhan-keluhannya dia ceritakan ke sini, maka dia berikan obat ya. Obatnya juga berupa sitokin biasanya supaya meningkatkan efek killing dari patogen tersebut. Intinya begitulah cara komunikasinya. Kalau kalian mau belajar imun tuh harus banyak-banyak menghayal ya, karena ini hanya gambar-gambar begini, beda kalau di tubuh bentuknya sudah tidak seperti secantik ini. Hanya berupa gelembung-gelembung saja mungkin yang hanya bisa kalian lihat di mikroskop, tidak secantik ini ya. Intinya begitulah dia cara komunikasinya. Nah, kita baru masuk pada respon imun ini terhadap mikroba. Sebenarnya tadi itu juga mikroba, cuma lebih ke overview saja supaya oh ternyata respon imun ini seperti ini, respon imun adaptif seperti ini. Kita masuk pada respon imun ini terhadap mikroba ya. Ini sampai jam berapa? Jam 11 kan? Iya. Kalian udah pernah praktek belum? Belum, Bu. Belum pernah? Belum pernah untuk yang imun 2 ya? Kalau imun 1 udah praktek apa aja? Dari awal belum pernah, Ibu. Dari semester 1 belum pernah praktek imun? Yang offline-nya tidak pernah, Ibu. Online, Ibu. Oh, praktek online. Jadi belum pernah kayak periksa sifilis begitu, belum pernah. Belum, Ibu. Gimana ya nanti ya? Nanti kita lihat ya, semoga bisa kita rampung semuanya. Ini kalian semua di Makassar semua aja toh? Iya, Bu. Bagian besar Makassar. Ada Bu. di kampung. Di kampung. Kemana ya? Itulah kita pikir. Pokoknya harus ini praktek biar kalian tahu kenapa ini bisa ada aglutinasi. Tahu aglutinasi kan? Tahu, Ibu. Aglutinasi ya, itu gumpalan ya. Gumpalan itu kenapa bisa terbentuk gumpalan? Ya itu karena ada antigen antibodi itu. Antibodi berikatan dengan antigen, kemudian dengan adanya faktor bawaan ya, seperti carrier, biasanya itu dilapisi karbon kah, lateks kah, yang bisa memberikan hasil yang lebih besar ya, karena antigen antibodi itu kan kecil. Kalau ikatannya itu pasti nggak akan kelihatan, maka biasanya dilapisi dengan
carrier protein namanya. Kayak semacam latex itu bisa ya, atau karbon, supaya aglutinasinya itu bisa kelihatan. Intinya untuk metode-metode aglutinasi itu antigen antibody. Pokoknya semua reaksi semua praktik imunologi itu tidak lepas dari reaksi antigen antibody. Meskipun nanti ada komplement, metode fiksasi, tapi pada ujung-ujungnya itu nanti akan kembali ke antigen antibody. Tergantung metodenya apa. Ya, ada metode ELISA, metode imunokromatografi yang seperti kalian lihat kayak rapid test yang punya garis 2, itu kan metode imunokromatografi, metode lateral flow ya. Jadi di sana juga nanti ada disisipkan antigen kah atau antibody tergantung yang akan kita deteksi. Saya masih banyak sih. Nantilah kita pelan-pelan ya. Nah, ini kita masuk dulu respon imun innate terhadap mikroba. Ya, sebenarnya sudah Ibu tunggu juga, cuma ini lebih diperdalam lagi ya. Jadi respon imun innate untuk mikroba itu ada 2. Ya, dia bisa dari lingkungan maupun komensal ya. Lingkungan itu yang patogen biasanya, bakteri yang dari luar yang kita masukkan ke dalam tubuh, bisa dari udara kah, bisa dari makanan kah, pokoknya yang dari luar, atau yang dari dalam memang yang komensal ya. Jadi di tubuh kita tuh ada bakteri-bakteri komensal ya, seperti yang Ibu katakan tadi, di kulit itu ada komensal di kulit, ada Staphylococcus ya, atau Streptococcus di pernapasan, itu ada semuanya bakteri dalam tubuh. Tapi dia komensal, dia hidup secara berdampingan dengan kita. Tetapi kapan dia berlebih jumlahnya, dia itu bisa masuk ke dalam barrier kita. Dia bisa menjadi patogen. Yang komensal yang harmless bisa menjadi harmful. Dia bisa menjadi ganas kalau dia jumlahnya banyak dan juga atau dia resisten misalkan. Dia itu bisa masuk ke dalam barrier. Jadi fungsinya respon innate itu adalah mencegah invasi bakteri-bakteri environment dan juga bakteri komensal untuk masuk ke dalam tubuh ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada mukus ya, batuk, pokoknya semua yang bisa mencegah invasi bakteri masuk itu direspon oleh sel innate. Nah, biasanya responnya itu cepat untuk eliminasi patogen. Nah, ini juga tadi sudah Ibu singgung ya. Di sini nanti ada sinus, dinosofaring, kalau di mata ada konjungtiva. Nah, semuanya ini ya. Semua ini ada bakteri-bakteri komensalnya. Jadi kapan dia tidak seimbang, misalkan tidak seimbang pH-nya kah, tidak seimbang jumlahnya kah, maka dia bisa menjadi patogen ya. Ingat ya, komensal itu bisa meskipun dia berdampingan dengan kita, tapi dia bisa menjadi patogen kalau dia jumlahnya berlebih ataupun sistem imun kita yang menurun ya. Next. Nah, ini ada 2 prinsip yang dikembangkan oleh respon imun innate dalam merespon mikroba. Nah, yang pertama ada respon inflamasi, seperti yang sudah Ibu paparkan sebelumnya ya, dengan cara meningkatkan vaskositas atau pelebaran pembuluh darah supaya sel-sel imun bisa keluar, bisa juga dengan respon antiviral ya, atau membunuh virus gitu. Jadi virus dengan inflamasi beda ya. Kalau inflamasi ini dia lebih ke bakteri, sedangkan antiviral respon ya untuk virus. Berbeda respon imunnya. Kalau respon inflamasi biasanya ini dengan melalui aktivasi PRR ya, pattern recognition receptor, reseptor pengenal ya. Nah, ini PRR inilah yang mengenal apakah dia ini lipid kah, apakah ini patogennya mengandung protein kah. Nah, ini dikenal oleh PRR. Dan PRR ini banyak. Mungkin Pak Nurin udah pernah bahas ya, PAM dan PRR. Udah ya? Udah? Udah belum? Belum, Ibu. Belum ya? Jadi dia tuh kayak tanda pengenalnya gitu lah, kayak scannernya. PRR ini kayak scanner, sementara PAM itu kayak ID-nya gitu, kayak gimana ya? Coba gambarkan. Ilustrasinya itu misalkan ini bakteri ya, E. coli misalkan ya, yang gampang aja. Nah, bakteri E. coli ini biasanya dia punya PAM. Dia punya PAM. Sorry. Dia punya PAM atau tanda pengenal ID card yang menandakan bahwa oh ini ternyata bakteri Salmonella karena dia punya misalkan peptidoglikan ya, dia punya peptidoglikan yang tebal. Ini PAM-nya, maka PRR ini dia adalah scanner-nya, maka dia akan men-scan
Dia akan scan ini sebenarnya siapa gitu. Oh ternyata dia punya peptidoglikan, maka saya respon deh gitu. Ternyata ini kamu musuh saya gitu. Intinya dia secara non spesifik, tetapi dia bisa mengenal mana protein, mana karbohidrat, ya seperti itu ya. Selanjutnya untuk aktivasi PRR ini dia lebih ke inflamasi ya, inflamasi. Jadi sebenarnya inflamasi itu adalah pertahanan tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan kita demam kah, panas di tubuh kita itu jangan diutak-atik, itu sistem imun kita sedang bekerja. Jadi bersyukurlah kalau kita demam karena memang itu salah satu bentuk pertahanan tubuh kita untuk membunuh patogen ya. Jadi di sana untuk proinflamasinya bisa migrasi sel-sel imun. Jadi kalau tidak ada inflamasi, sel-sel imun tidak bisa keluar. Ya, karena pembuluh darah itu kan tertutup sebenarnya. Pembuluh darah itu kan kayak gini ya. Nggak boleh bocor kan ya. Tahu pembuluh darah kan? Vena, arteri kan ya. Kapiler kayak gini dia. Di sini nanti ada sel darah merah banyak ya. Sel-sel monosit kah, basofil kah, imun, eosin kah. Pokoknya banyak. Nah ini kan nggak bisa keluar kan ya. Bagaimana dia mau bantu inflamasi di sini kalau tertutup pintunya gitu. Maka salah satu fungsi inflamasi adalah dengan cara membuka pembuluh darah ini. Dia buka. Yang diperankan oleh siapa tadi? Siapa yang berfungsi membuka pembuluh darah? Apa? Siapa? Apa paling? Ya, apa? Selmas, Bu. Vitamin. Selmas, ya, selmas, histamin, sebenarnya ada banyak ya, ada juga TNF alfa nanti. Jadi sel ini bisa keluar, gitu. Bisa keluar, pergi bantu di sini, jangan di dalam aja gitu, pergi keluar sana kerja, bantu bunuh ini. Makanya salah satu respon untuk membunuh virus atau membunuh bakteri adalah dengan meningkatkan inflamasi. Karena dengan meningkatkan inflamasi, sel-sel imun kita bisa bantu membunuh si patogen tersebut. Makanya di sini dikatakan migrasi ya, migrasi itu perpindahan sel-sel imun dari pembuluh darah ke jaringan yang terinfeksi. Fungsinya apa ya? Untuk mendestroy, membunuh, menghancurkan mikroba dan wound healing juga untuk penyembuhan lukanya. Nah, di sini juga selain sel-sel imun berperan juga ada protein-protein fase akut ya. Protein seperti fibrinogen, ya kalian tahu fungsi fibrinogen kan untuk menutup luka ya. Kemudian ada juga serum amiloid A, CRP, komplement, antibodi, dan lain-lain. Nah, kemudian salah satu fungsi untuk respon imun innate terhadap mikroba adalah antiviral respon. Respon antivirus ya, di sini dia tidak lebih ke menghasilkan interferon ya. Pernah dengar interferon enggak? Pernah, Bu. Pernah ya? Fungsinya apa? Fungsi interferon. Ya ini, fungsinya ini. Membatasi replikasi RNA atau DNA virus. Nanti kita lihat bagaimana dia bekerja membatasi replikasi gitu. Dia juga bisa untuk memanggil sel-sel imun. Nah, ini salah satu jenis sitokin yang Ibu bilang tadi. Cytokine. Inggrisnya cytokine. Tapi Indonesianya sitokin. Nah, ini itu media komunikasi ya, atau bisa juga jadi senjata. Pokoknya dia tuh molekul ya, larutan atau molekul, apalah itu yang bisa berperan dalam komunikasi maupun sebagai senjata juga bisa. Kita lihat, nah ini respon inflamasi dulu ya, kita bahas respon inflamasi. Kurang lebih seperti ini, anggap saja ini kulit kita yang sedang terluka ya, bukan hati yang terluka dari kulit ya. Jadi di sini kulit, misalkan kalian jatuh, kemudian lututnya berdarah, otomatis kan terbuka kan ya, terbuka. Epitel sudah ditembus, sudah hilang epitel. Jadi yang berperan di sini yang diharapkan adalah yang di jaringan kan. Jadi anggap saja sudah terbuka gitu, kulitnya udah nggak ada di sini, udah terbuka lukanya. Nah, otomatis kan pasti ada kuman. Kuman itu kan di mana-mana ada. Biar di kulit, samping-samping kulit ini pun ada, dan ini bisa masuk ke dalam luka kita. Makanya di sini ini adalah mekanisme inflamasi. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah menutup lukanya dulu nih, menutup lukanya. Maka di sini platelet atau sel-sel trombosit akan menutup luka, menghasilkan fibrinogen menutup luka. Di samping sel-sel imun lain juga berperan untuk membasmi agar si patogen ini bisa mati, karena otomatis kan udah masuk kan ya. Ini di sini berusaha menutup untuk
supaya tidak banyak masuk di sini, yang udah masuk dia hadapi gitu. Nah, di sini sel mas, ya di sini katakan sel mas mensekresikan faktor yang bisa memediasi dilatasi, ya. Jadi tadi seperti yang Ibu katakan tadi, sel mas dia mengeluarkan histamin, ya, untuk bagaimana pembuluh darah ini bisa terbuka, ya. Karena kalau tidak terbuka ya tidak bisa keluar. Ya. Ini bisa kalian lihat di sini, ini kan terbuka pembuluh darahnya kan. Kalau tertutup ya mana bisa dia lewat, ya. Ya, jadi dia tuh kayak alarm gitu bahwa oh di sini ada musuh gitu, tolong bantu, makanya dia buka pintu gitu. Selain itu ada juga di sini neutrofil, ya. Neutrofil ini dia berfungsi mensekresikan faktor-faktor, ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Ada juga dia punya granula-granula, ya. Granula ini bisa membunuh secara ekstraseluler maupun intraselulernya bisa dia telan saja, ya. Dia makan sebagai makanan cemilan gitu. Dia bunuh dengan enzim-enzim yang dia punya. Bisa juga di sini diperankan oleh makrofag, ya. Jadi di sini makrofag akan mengeluarkan sitokin lagi atau media komunikasi yang mana membuat si sel-sel neutrofil atau sel-sel imun innate itu bisa berjalan keluar. Jadi di sini histamin tuh hanya membuka pintu saja. Yang membuat dia jalan keluar itu ini, sitokin ini dari makrofag. Namanya TNF-alfa dan juga interleukin 1. Nanti kalian lihat. Jadi si kan dia buta kan ya, tidak punya mata. Bagaimana dia bisa keluar? Bagaimana dia bisa lihat jalan? Coba kalian bayangkan. Meskipun pintu terbuka, tapi kalau kalian jalan tutup mata, kan pasti nggak tahu pintunya sebelah mana kan. Nah, itu fungsinya ini. Sitokin yang dihasilkan makrofag, dia memandu. Dia yang memandu si sel-sel neutrofil ini untuk keluar. Oh, lewat sini saya arahkan, atau dipegang tangannya untuk keluar. Nah, itu sitokin ya, sebagai media komunikasinya. Karena dia tidak punya mata, dia tidak bisa lihat jalan, maka dia dipandu oleh sitokin. Jadi sederhananya seperti inilah. Kalau ada luka gitu, bagaimana luka kita bisa cepat sembuh ya? Kalau misalkan kalian tidak punya trombosit atau defisiensi trombosit, misalkan faktor-faktor pembekuannya pun kurang, maka lukanya akan lebih sulit sembuh ya. Kayak orang-orang diabetes ya, mohon maaf itu lukanya sulit sembuh karena darahnya sudah banyak gula sehingga faktor-faktor lain pun pasti akan menurun, berkurang. Nah, jadi tutup lukanya pasti lama dan infeksinya itu biasanya lama karena ya itu tadi, lebih banyak gula dibandingkan sel-sel imunnya. Next, nah ini yang Ibu katakan tadi. Jadi bagaimana si sel-sel neutrofil ini bisa keluar gitu ya. Jadi dia tidak serta-merta langsung keluar, pintu terbuka keluar, tidak. Dia dipandu oleh makrofag di sini. Jadi kalau ada patogen, makrofag akan makan, setelah dia makan, ya dia beri sinyal, dia panggil temannya. Tapi tidak hanya sekedar memanggil, dia juga pandu. Maka di sini sitokinnya ada TNF-alfa dan interleukin 1 ini nanti memunculkan ini kayak apa ya, tali-tali gitulah kayak pemandu jalannya. Di sini selektin, jadi nanti dia bisa berikatan dengan ligannya. Kemudian setelah itu berikatan lagi, berpegangan tangan lagi, kemudian ikatannya akan distabilkan ya. Jadi kalau ikatannya tidak stabil, maka akan terlepas lagi, tidak jadi keluar, tidak jadi pergi bantu temannya, maka ikatannya harus distabilkan gitu, dieratkan persatuannya gitu. Di sini nanti diperankan oleh integrin ya, namanya integrin. Kemudian baru dia migrasi keluar. Jadi kalau tanpa makrofag pun ya tidak bisa keluar. Makanya namanya sistem imun ya, namanya sistem itu artinya kesatuan, saling bekerja sama, saling berintegrasi. Nggak bisa makrofag bekerja sendiri. Meskipun dia bisa makan, ya, dia bisa makan mikroba, tapi mikroba tuh nggak cuma 1-2, banyak. Dia butuh bantuan. Jadi hidup itu saling membutuhkan, ya, saling tolong-menolong. Jadi dia tolong memakan mikroba, kemudian dia minta tolong lagi ke temannya datang bantu, begitu seterusnya. Intinya begitulah komunikasinya. Ya, sampai sini paham? Bagaimana neutrofil itu bisa keluar ya. Jadi ini jaringan ya, ini tuh jaringan, yang biru-biru ini tuh jaringan. Jaringan di luar, ini jaringan ini di dalam ya, ini di pembuluh darah. Jadi semua substansi itu tidak hanya tersebar di pembuluh darah, ada sistem imun yang di jaringan. Salah satunya makrofag residu namanya, yang memang dia hidup di jaringan ya. Ada di jaringan paru kah, mau di jaringan hati, jaringan otak, ada memang yang berfungsi. Jadi jangan khawatir, di seluruh titik sudut-sudut yang ada tubuh kita itu sudah ada penghuninya, penghuni yang menjaga keamanan tubuh kita. Ya.
Intinya seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana si fagosit, sel-sel fagosit itu memakan bakteri. Kok hilang ya? Nah, ini. Jadi ini ya, ini anggap saja ini neutrofil ya. Jadi, nah ini yang Ibu katakan tadi, ini adalah PRR ya, PRR. Yang coklat-coklat ini. Ada yang masih ingat apa lagi singkatan PRR? Enggak tahu. Pattern Recognition Receptor. Pattern pola recognition biar kalian ingat. Receptor atau disingkat PRR. Ada yang bisa mengartikan apa itu? Pattern Recognition Receptor. Artinya? Artinya? Reseptor yang mengenal pola ya. Kalau bahasa Inggris kan artinya dibaca dari belakang. Jadi pattern recognition receptor adalah reseptor pengenal pola ya. Pola apa? Pola yang ada pada mikroba. Nah, pola itu disebut dengan apa tadi pasangan PRR? Apa pasangan PRR? PAM. Ya, jadi PAM itu adalah patogen. Susah tulisnya pakai mouse. Associated patogen. Associated apa? Molecular apa ya? Patogen associated molecular. Bentar, Ibu lupa. Cari dulu. Kalau nggak salah sih pattern juga. Patogen associated molecular pattern ya, pattern juga ya. Ya, jadi dia ini polanya. Jadi kalau ini adalah pengenal polanya, ya yang dikenal adalah ini. Pola itu sendiri, PAM. Pola yang ada pada patogen ya. Jadi ini polanya. Jadi kalau polanya ini adalah peptidoglikan ya. Peptidoglikan itu yang ada pada bakteri gram apa ya? Ayo, gram apa? Peptidoglikan. Ada semua peptidoglikannya bakteri, Bu. Cuman ada semua ya? yang tebal. Iya, ya ada semua. Ya, tapi yang tebal itu di gram positif ya? Positif, Gram Bu. positif. Dia tuh di lapisan kedua, di lapisan pertama, kemudian lipopolisakaridanya. Kalau di gram negatif, lipopolisakarida yang tebal, peptidoglikan yang tipis. Nah, misalkan ya ini dia kenal peptidoglikan. Ya, makanya pokoknya semua bakteri yang ada peptidoglikan, semua bakteri gram positif ya dia makan, dia bunuh gitu maksudnya. Apakah itu? Kemudian bisa juga lipopolisakarida, lektin kah? Pokoknya ada banyak ya jenis-jenis PAM itu, dan juga ya tentunya karena banyak PAM, tentu PRR juga akan ada banyak ya. Jadi dia semi-semi spesifik sebenarnya ya. Beda dengan yang kulit itu kan non spesifik banget gitu ya. Kalau ini dia udah semi-semi sebenarnya karena sudah ada reseptor di sana. Ini ligannya. Intinya reseptor tuh pasangannya ligan. Jadi PAM ini bisa dikatakan ligan bakteri juga. Nah, di sini dia kenali dulu. Dia dia pegang, dia lihat nih, oh ini ternyata peptidoglikan, bakteri gram positif, makan deh, ya makan kan, dia makan, di sini dia cerna ya dalam fagosom. Nah, di sini ada fagosom, ini ada lisosom. Jadi fagosom itu tempat ibaratnya perutnya lah, kalau manusia punya perut ya, punya lambung, kemudian di sini ada lisosom, enzim lisosom. Kalau manusia biasanya HCl ya. Jadi enzim yang berfungsi mencerna patogen ya, ada fagosom, ingat ada fagosom, ada lisosom. Nah, setelah itu, ini kan terpisah. Maka dia akan berfusi, bergabung ya. Di sini fagosom gabung dengan lisosom ya. Bagaimana enzim ini bisa bunuh kalau dia tidak gabung? Makanya dia harus gabung dulu. Dia berfusi, kemudian menjadi fagosit. Fagosom.
Fagosom campur lisosom jadi fagolisosom ya. Ini namanya sudah fagolisosom. Artinya gabungan antara fagosom yang ini dengan lisosom. Jadi di sini ada banyak enzim ya sebenarnya. Ada enzim lisosom itu ada banyak. Di sini ada diperankan oleh superoxide anion dan free radikal ya. Radikal bebas. Pernah dengar radikal bebas kan? Radikal bebas, paparan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini sebenarnya fungsinya untuk membunuh si bakteri tersebut. Jadi sebenarnya bukan kita tidak butuh radikal bebas, tapi ada kadarnya ya. Yang berlebih itu tentu tidak akan bagus. Makanya kita butuh seperlunya saja, sekadarnya saja. Jadi jangan serta-merta radikal bebas itu jelek, kita harus makan banyak antioksidan untuk menurunkan oksidannya. Tidak ya, kita tetap butuh oksidan, tapi dalam kadar tertentu. Ya, terutama ketika kita ingin membunuh patogen, itu oksidan dibutuhkan. Tapi sebenarnya oksidan di sini adalah bukan yang dari luar sebenarnya, yang dikonsumsi, yang diproduksi oleh si tubuh ini sendiri. Jadi nanti dia dengan memanfaatkan O2 ya, namanya saja oksidan ya, dari kata oksigen. Ya, jadi dari O2 dengan bantuan fagosit oksidase menjadi ROS. ROS itu reaktif oksigen species. Jadi oksigen yang sangat reaktif, oksida yang reaktif, yang bebas, yang tidak punya pasangan. Ya, kalian pernah belajar kimia kan, yang senyawa-senyawa yang tidak stabil itu, yang tidak punya pasangan ya, yang dia punya valensi ganjil ya. Nah, pokoknya dia itu yang tidak punya pasangan, maka dia berusaha mencari pasangan. Makanya dia cari pasangannya di bakteri. Kalau dia dapat, dia ikat, udah dia hancurkan. Selanjutnya di sini juga ada inos, inducible nitrate oxide ya. Nitrate oxide ini juga free radikal. Jadi dia produksi dengan cara dari arginin, kemudian dengan inos menghasilkan nitrate oxide. Intinya kurang lebih begini mekanisme pembunuhannya dengan menggunakan radikal bebas. Ya, jadi makanya di sini dikatakan untuk orang-orang yang punya kecenderungan untuk mengembangkan penyakit immunodeficiency disorder atau chronic granulomatous disease, ini biasanya orang-orang yang tidak punya radikal bebas. Makanya biasanya bakterinya hanya di dalam sini saja, tidak dibunuh, maka akan membentuk granuloma. Pernah dengar granuloma enggak? Granuloma ya, untuk penyakit-penyakit TB biasanya tuh kalau di scan dia punya paru, ada banyak sekali granuloma, karena TB itu pintar. Meskipun dia masuk ke dalam fagolisosom ini, dia tidak mati. Dia punya escape mechanism, mekanisme melarikan diri supaya tidak dibunuh. Maka akan terbentuk granuloma. Di situ-situ saja, pokoknya banyak orang lain, sel-sel imun lain mau datang bantu nih kan, karena sudah ada sinyal, tapi ya mau bantu gimana? Dia punya bakteri saja tidak diidentifikasi, artinya dia lari gitu. Nantilah di materi berikutnya bahas. Nah, selanjutnya tadi kan inflamasi kan ya, inflamasi dan juga proses fagositnya. Di sini ada mekanisme yang kedua, yaitu antiviral defense, pertahanan antiviral. Jadi respon kepada virus itu juga ada yang innate, ada yang adaptif ya. Kalau yang adaptif tadi itu dengan menggunakan apa untuk virus? Dengan menggunakan interferon. Itu innate. Yang adaptif menggunakan apa? Ayo, tadi adaptif. Antibody ya. Ya, untuk pertahanan virus secara adaptif itu menggunakan antibody. Tapi kalau yang innate, yang non-spesifik, ini menggunakan interferon ya. Bisa juga menggunakan sel NK. Nah, khususnya di sini interferon tipe 1. Jadi, mekanisme itu seperti ini kurang lebih. Jadi gini, ini adalah virus yang terinfeksi. Sel yang terinfeksi virus. Ya. Sel yang terinfeksi virus ini otomatis dia butuh bantuan, kan? Nggak bisa dia bunuh dengan dirinya sendiri. Bisa sebenarnya, tapi dia tetap membutuhkan bantuan yang lain. Maka dia akan memicu memanggil teman-temannya untuk menghasilkan interferon ya, bisa juga dari plasmacytoid dendritic cell, dan juga dia bisa memproduksi interferon itu sendiri. Jadi interferon ini nanti akan berikatan dengan reseptornya ya, reseptor. Nah ini mekanisme yang terjadi. Jadi interferon ini
Ada 3 mekanisme yang bisa dia kembangkan. Yang pertama, apakah dia bisa menghambat sintesis protein dari virus tersebut, ataukah dengan enzim RNase-nya dia bisa mendegradasi langsung virus, ataukah dia menghambat replikasi virusnya. Dia menghambat ekspresinya yang ada di gen. Jadi virus itu kan untuk menguasai sel kita itu kan dia butuh gen kan ya, untuk bisa bereplikasi kan. Pernah lihat proses replikasi virus nggak? Iya, Ibu. Iya, dia butuh gen kita kan, jadi dia masuk di gen, kemudian dia assembly ya, menggabungkan dengan gen kita, kemudian dia mentranskrip, dia punya protein. Itulah kenapa kalau kita terinfeksi virus, virus tersebut bisa banyak, dari 1 virus dalam sel bisa menjadi 10. Pokoknya dia pembelahan biner, dia langsung jadi banyak gitu. Nah, di sini interferon berfungsi mencegah itu supaya virus tidak berkembang biak ya. Jadi nanti mekanismenya bisa kalian lihat di Google. Intinya interferon berfungsi untuk menghambat, pertama dia menghambat sintesis proteinnya, kemudian yang kedua dia bisa langsung menghancurkan RNA virus, atau yang ketiga dia hambat ekspresi di gen kita gitu agar tidak dibajak, tidak dibajak gen kita ya. Nah, ini adalah regulasi respon imun innate ya. Regulasi itu artinya penghambatannya. Jadi kalau ada pro, maka harus ada anti ya. Ini adalah anti-inflamasi atau bagaimana respon imun innate ini dikendalikan gitu. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, sesuatu yang berlebihan pasti tidak bagus kan? Artinya setelah dia sudah selesai mengatasi musuh, ya udah kamu harus di stop, tidak boleh aktif lagi. Artinya inflamasinya dihentikan. Nah, ini adalah mekanisme penghentian inflamasi tersebut. Jadi ada banyak mekanisme di sini. Nah, yang terpenting di sini adalah interleukin 10 ya. Ini interleukin, ini sitokin. Jadi ini merupakan anti-inflammatory cytokines. Jadi sitokin yang anti terhadap inflamasi. Bukannya mau menghentikan usahanya teman-temannya, tapi memang sudah selesai. Artinya musuhnya sudah hilang, nah kita butuh rehat, kita butuh istirahat, makanya semuanya dinonaktifkan gitu. Dibuat istirahat gitu. Yang kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana yang Ibu katakan tadi ya, seperti TB, itu dia bisa melarikan diri dari sistem imun kita. Jadi, bakteri itu juga ada yang pintar ya, seperti ini. Listeria monocytogenes. Nah, ini dia bisa resisten terhadap fagositosis. Dia tidak bisa dimakan oleh makrofag kita, tidak bisa dimakan oleh neutrofil kita. Dia resisten. Bagaimana caranya? Ya, di sini dia bisa memproduksi protein ya yang mampu untuk melarikan diri. Jadi dia punya protein tertentu, dia punya senjata tertentu. Nah, ini biasanya untuk bakteri-bakteri yang sudah resisten, yang misalkan kita konsumsi antibiotik tidak sesuai dosis ya, jadi bakterinya bisa lebih kuat. Artinya setelah dia masuk, dia pelajari tubuh kita, dia tahu, oh ternyata celahnya di sini. Dia punya fagosom, dia punya lisosom. Maka kalau saya masuk lagi yang kedua kalinya, saya harus menyediakan apa? Saya harus menyediakan senjata jenis apa supaya saya bisa melarikan diri. Intinya, sederhananya cara pikir bakteri itu seperti itu. Makanya dia bisa resisten. Sama kayak Mycobacterium tuberculosis ya. Bakteri TB juga sama. Dia bisa resisten terhadap fagolisosom. Di sini karena dia punya dinding yang tebal ya. Kita tahu bahwa Mycobacterium TB itu dia bakteri apa? Jenis bakteri apa? Gram apa? Gram negatif ya, bakteri gram negatif. Yang mana kita tahu bakteri gram negatif ini punya kandungan lipid yang tinggi, kandungan lipopolisakarida yang banyak. Nah, karena setebal itu dia bisa menghindari fagosom. Dia tidak mati terbakar lisosom, tidak mati karena dia punya coat, dia punya jaket yang tebal. Ada pneumococcus juga resisten terhadap fagositosis. Pokoknya ya, kurang lebih mekanismenya sama, tergantung protein apa yang dihasilkan ya. Kalau ini Streptococcus dia bisa menghasilkan protein M yang bisa memblok complement binding ya. Jadi anti komplement ini Streptococcus. Jadi kalau datang komplement mau bunuh dia tidak bisa, dia punya protein M, dia punya senjata juga gitu. Kemudian ada juga Pseudomonas ya dan lain-lain. Intinya semakin kita tahu ya, semakin kita dalami tentang sifat-sifat bakteri, maka semakin mudah bagi kita untuk mempertahankan diri ya. Kurang lebih seperti itu.
Ya, sampai sini dulu ya materi kita. Ada yang bertanya, masih ada waktu? Ada yang mau dipertanyakan secara umum? Apa? Stop share ya. Ini mau keluar gimana ini? Ya, ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Halo, ada orang? Ini kalian semester 4 berarti ya? Berapa sih? Iya, Ibu. Semester 4 ya. Angkatan 2019. Gimana nih? Tidak ada pertanyaan? Ibu kasih tugas saja? Atau gimana? Ya, untuk ke depan ingat ya, nanti kita masuk tepat waktu. Kalau bisa toleransi keterlambatannya jangan lama kayak tadi ya. Oh ya, absennya nanti jangan lupa ketua tingkatnya ini catat yang tidak hadir hari ini. Udah jelas semuanya? Ada lagi yang bertanya? Ingat ya, bagaimanapun itu Ibu tetap nilai etika kalian, kemudian kehadiran, pokoknya semuanya dinilai. Apakah ada yang melanggar peraturan, seperti yang Ibu katakan tadi, tidak menyalakan kamera atau tidak menggunakan seragam, nah itu semuanya Ibu tetap nilai ya. Ya, kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Tidak ada lagi? Sudah jelas semuanya ya? Nanti untuk tugasnya, Ibu kasih ke ketua tingkatnya aja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Dan selamat siang. Selamat siang, Ibu.